Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus orang tua kita Pak Haji Fauril Umar. Luar biasa beliau, karena usia beliau sudah 84, tapi kelihatannya masih bersemangat, malah kelihatannya lebih muda dari wajah yang sebelumnya. Subhanallah. Ya Bu, bertambah muda beliau bentuknya nak? Ya, 84 tahun. Sementara ketika kita tanyakan Pak Haji Labai Labuh bara umur beliau ketika meninggal. Ya Pak Fauril, kecek beliau 82. Jadi luar biasa. Apalagi dengan usia seperti ini mengingatkan kita bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam usia beliau kalau tahun hijrah itu 63, dikurang 1 tahun lebih, berarti usia Rasulullah itu sekitar 61 tahun 3 bulan atau 4 bulan. Artinya memang sangat luar biasa nikmat Allah kepada beliau. Mudah-mudahan usia beliau tetap panjang dan tetap bersama kita di Masjid Nurul Hidayah yang kita cintai. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang kita hormati juga, yang kita sayangi, Ustadz Amril dan lain-lainnya ya, yang juga tetap bersama-sama kita di pesantren Subulus Salam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam pertemuan yang pendek ini. Pertama, supaya kita bisa dijadikan hamba Allah yang baik, yang soleh, yang bisa masuk surga Jannatun Naim nanti, salah satu syaratnya adalah niat yang benar, yang kita sebut nawaitu atau goodwill, kemauan kita, motivasi kita, yaitu lillahi ta'ala. Nah, apabila niat kita sudah benar, insya Allah kita akan tetap dijadikan hamba-hamba Allah yang baik dan dipelihara oleh Allah sepanjang hidupnya. Tapi kalau niatnya tidak benar, dimulai dengan keraguan-raguan, tidak mustahil kita berubah tujuan, malah bisa murtad. Di masa Nabi ada orang-orang yang murtad, padahal dia adalah sahabat Rasulullah yang ikut berhijrah ke Habsyi. Semasa Rasulullah masih dalam periode Makkah, tantangan yang dihadapi oleh kaum muslimin sangat-sangat besar, sangat-sangat sulit, hingga
beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk hijrah ke Ethiopia. Dulu namanya Habsi. Jauh itu, menyeberangi Laut Merah. Nah, dari perjalanan para sahabat, ada di antaranya yang murtad. Ya Ustaz Rizal, siapa namanya Ustaz? Namanya Abdullah bin Jahash, istrinya Ummu Habibah bin Abi Sofyan. Nah, beliau berdua ikut berhijrah. Kalau tidak salah jumlahnya pergi hijrah itu sekitar 60-an. Menyeberangi Laut Merah, pindah ke sana supaya umat Islam jangan dapat rintangan-rintangan, hukuman-hukuman dan penyiksaan. Tetapi di dalam perjalanan ada di antaranya yang murtad. Inilah laki-laki tadi. Padahal dia adalah sahabat Rasulullah. Kenapa dia murtad? Salah satu sebabnya dia bimbang, timbul keraguannya. Waduh, gimana ini, bagaimana ini? Akhirnya datanglah setan menggoda. Apa yang terjadi? Tambah lama, tambah ragu, tambah hilang keyakinannya. Akhirnya dia menjadi Kristen. Nah, ini dalam masa sahabat Rasulullah di periode awal. Ada juga sahabat Rasulullah yang murtad di masa Umar bin Khattab, tapi pada akhirnya dia kembali bersyahadat. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang menjadi sahabat Rasulullah dan termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk Islam bisa murtad karena keimanannya goyah. Akibatnya hilanglah Islam dalam pangkuannya. Ketika ada orang-orang yang sudah Islam di masa kita saat ini, ada juga yang murtad. Waduh, nah, kalau saya tahu, saya itu nama-nama orang murtad yang dulunya pernah aktivis dakwah, yang dulunya bersama umat-umat Islam, akhirnya murtad. Kembali kepada niat tadi, orang yang niatnya benar itu tidak akan pernah murtad. Jangankan murtad, ragu saja tidak akan terjadi. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, keimanan, keyakinan kepada Allah harus bulat. Walaupun nyawa tantangannya, kita tidak ragu terhadap Islam ini. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah. Janganlah kalian ragu terhadapnya. Dibantai misalnya dia orang, "Oi, kamu mau tidak keluar dari Islam?" Maka kita jawab tidak mau. Kenapa? Karena kita yakin Islam itu adalah agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam.
Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Agama yang bukan Islam bukan agama yang benar. Nah, orang yang bisa masuk surga adalah mereka yang cinta, yang memegang teguh kebenaran Islam. Ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kata Allah, kusempurnakan untukmu agamamu. Dan dengan agama yang sempurna itu wahwal Islam, yaitu agama Islam, Allah akan meridhoi agamamu itu. Dan nanti kalau kita berpegang teguh dengan Islam itu, insya Allah kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita harus memegang Islam itu dengan benar. Dari mana kita mulai berislam itu? Tentu dari niat. Apa niatnya? Niatnya lillahi ta'ala. Amal-amal ibadah juga terkait dengan niat. Kita berpuasa di bulan Ramadan, apakah pahala kita itu utuh? Apakah pahala kita itu sedikit? Apakah pahala itu kosong, nggak ada nilainya? Juga tergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Diterima atau tidak diterimanya amal seseorang tergantung kepada niat. Itu yang pertama, niat. Yang kedua, supaya kita tetap diridhoi oleh Allah dan masuk ke dalam surga, kita mesti sering berdoa. Doa itu setidak-tidaknya ada 3 kriteria. 3 kriteria ini yang berkaitan dengan hubungan kita sesama manusia. Doa yang pertama itu ialah doa untuk diri sendiri. Nah, ini dalam sholat seperti itu Ustaz Afrizal. Dimulai dengan niat, kemudian takbir, kemudian dibaca doa iftitah. Apa doanya? Apa Ustaz Afrizal? Apa? Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardo. Atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'anta bainal masriki wal maghrib. Itu doa untuk kita. Jadi kok doa untuk kita aja? Memang Allah dan Rasulnya mengajarkan kita supaya kita berdoa untuk diri sendiri. Lalu ketika kita antara 2 sujud, kita juga diajarkan oleh Allah berdoa. Apa doanya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lay apa sadonya Bu? Lay Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah aku. Untuk diri kita. Warhamni, dan sayangilah saya ya Allah. Wajburni, dan peliharalah saya ya Allah.
Warfa'ni, angkatlah derajat saya ya Allah, tinggikan derajat saya. Tinggikan itu maksudnya bukan diangkat ke atas loteng. Ya Pak Fahril, tapi dimuliakan oleh Allah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni. Berilah saya rezeki. Warhamni, dan sayangilah saya ya Allah. Wahdini wa'afini wa'fu anni, untuk diri. Jadi kalau ada orang mengatakan, kok badan surang saya yang didoakan Ustaz? Karena Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk berdoa untuk diri sendiri. Itu kriteria pertama. Selanjutnya, doa untuk diri sendiri saja tidak cukup. Karena kita perlu juga berdoa kepada ayah dan ibu. Untuk ayah dan ibu kita mesti berdoa untuk mereka. Jangan sampai kita lupa hanya berdoa untuk kita saja, berdoa untuk istri, berdoa untuk anak, lupa berdoa untuk ayah dan ibu. Ya Allah ya Tuhan, ampunilah kesalahan saya ya Allah. Saya ini orang yang banyak berdosa ya Allah. Kalaulah diperlihatkan dosa-dosa yang aku lakukan ya Allah, akan lebih banyak dari pasir di laut, di pantai. Akan lebih banyak dari buih di lautan. Banyak dosa saya ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, ampuni pula kesalahan bapak dan ibuku ya Allah. Doakan mereka. Ya Allah ya Tuhanku, ayah dan ibuku ya Allah, mereka telah mendidik kami kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mendidik kami di waktu kecil, memelihara kami, menyusukan kami, memberikan air susu. Yaitu ya Allah, jadikanlah kami yang bersyukur kepadamu ya Allah, orang yang senantiasa berdoa untuk kedua orang tua kami ya Allah. Janganlah kami seperti air susu dibalas dengan air tuba. Janganlah kami termasuk orang-orang yang durhaka. Ya Allah ya Tuhan, ampuni kesalahan orang tua kami ya Allah. Setidak-tidaknya doanya pendek saja. Allahumma ighfir lahuma, ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Kapan? Setiap sholat kita membaca doa. Lain tak lupa Pak, doa untuk orang gaib. Lain tak lupa. Lain tak lupa dah, tapi sekali-sekali ya cok lupa dak. Dari kode kata, yo jangan lupa ndaknya doa untuk orang tua. Allahumma ighfirli, wahai Tuhanku, ampuni saya ya Allah, muliakan saya ya Allah, sayangi saya ya Allah, Allahumma ighfirli. Lalu untuk ayah dan ibu. Selanjutnya untuk orang-orang Islam, untuk orang-orang beriman. Ujungnya lahum, Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampunilah mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Oleh karena itu setiap khatib berkhutbah itu selalu dibacakan,
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai Allah, ampuni ya Allah kepada kami, kepada orang tua kami, kepada orang muslim, kepada kaum muslimin laki-laki dan perempuan ya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, Islam itu berkembang luar biasa. Setidak-tidaknya hampir 2,7 miliar sekarang jumlah penganut Muslim, orang Islam. Indonesia kalau dibandingkan dengan negara-negara Muslim terbesar di dunia, di Indonesia. Nomor 2 Pakistan. Tapi ada yang mengatakan sekarang jumlah Muslim Pakistan kita kalah sekarang dari segi jumlah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, perjuangan untuk menegakkan Islam sudah dilakukan sejak lama di negeri ini. Di Sumatera Barat, di Jawa, di Maluku, ulama-ulama sudah datang untuk berdakwah. Konon ya, sahabat Nabi ada yang meninggal di Tiongkok. Sahabat Nabi Abdullah bin Abi Waqqas. Ini kalau tidak salah ya. Artinya dakwah ini sudah berjalan sangat lama. Saya memprediksi, ini dugaan saya, setelah saya coba untuk menggali, saya percaya Minangkabau ini termasuk negeri pertama yang menjadi Muslim di Indonesia. Karena apa? Karena orang Minang itu sejak dulu itu suka merantau. Karatau madang dahulu, babuah babu ngobalun. Marantau bujang dahulu di kampung Paguno Balun. Suka merantau. Sehingga sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, orang Melayu Minangkabau itu sudah merantau ke Asia Barat. Jadilah sampainya membawa rempah-rempah ke Turki. Salah satu nan nyobau itu galeh yang paling laku dulu itu namanya kanver. Bahasa kitonyo kapur barus. Tapi bukan kapur barus yang ada sekarang. Sehingga ada di dalam Al-Quran kapuro. Ya Ustaz Afdal ya. Ayat kapuro ini menurut para ahli itu berarti kapur barus. Nah, kaum muslimin yang dicintai oleh Allah, maka ketika orang Minang pergi merantau ke negeri-negeri yang lain, mereka bertemu dengan para sahabat Nabi wallahu alam, bertemu dengan pejuang-pejuang dakwah, akhirnya Islam datang. Jadi datangnya Islam ke negeri kita itu berkat perjuangan baik yang dibawa oleh ulama-ulama dari Timur Tengah maupun yang bertemu dengan orang-orang yang merantau. Sebelum negeri ini bernama Minangkabau, maka
namanya adalah negeri Melayu Lama. Nah, tapi setelah mereka menjadi Muslim, maka namanya Minangkabau, Melayu Minangkabau. Melayu Minangkabau itu apa artinya? Minangkabau itu berasal dari pecahan kata al-mu'minan kan-nabawi. Al-mu'min, orang-orang beriman yang hidup, yang berjuang, yang berpegang teguh seperti yang pernah dilakukan di masa Nabi di Madinah. Wallahu alam bisawab. Saya tidak bisa memastikan, tapi saya memprediksi. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka atas ulama-ulama Minangkabau, negeri ini menjadi Muslim. Kemana mereka merantau untuk mengembangkan Islam? Ke Sulu. Sulu itu di Filipina. Kemudian kemana lagi? Kemudian ke Semenanjung, sekarang Malaysia. Kemudian kemana lagi? Mereka berdakwah di beberapa daerah di Sulawesi, termasuk di Makassar. Oleh karena itu terkenallah ulama-ulama, di antaranya adalah Raja Sulaiman, menjadi raja di Sulu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka perjuangan dakwah ini tidak akan pernah berhenti. Siapa yang melanjutkan? Tentu generasi-generasi masa depan. Inilah yang diciptakan oleh pesantren Subulus Salam, melahirkan dai-dai handal. Lah banyak pula anak-anak santriwat dulu yang jadi doktor di Malaysia, Ustaz Amir. Nantakana dambo namanya Andre apa namanya? Dr. Andre, Universiti Kebangsaan Sepki Mardian. Itu artinya apa yang diperjuangkan di sini ibarat tanaman sudah mulai berbuah. Iya Pak ya. Jadi itu berkat doa kita bersama. Karenanya kita senantiasa berdoa, ya Allah ya Tuhan. Ko Pak Pauril, Pak Datuk, Pak Labai apa namanya tadi? Labai Labuh, kemudian Pak Jalaluddin, Pak Haji Jalaluddin ya. Mudah-mudahan beliau tersenyum di Padang Masyhar nantinya. Beliau itu bergembira karena perjuangan kita masih dilanjutkan. Amin ya robbal alamin. Itu yang kedua. Yang pertama niat, yang kedua doa. Lalu yang ketiga adalah usaha. Manan dulu doa jo usaha. Ke pakarnya Ustaz Rizal nampaknya. Manan dulu doa jo usaha Ustaz. Berdoa dulu berusaha. Sebab ada orang mengatakan tak bisa usaha saja tu kalau tidak berdoa, tidak bisa lo berdoa kalau tidak berusaha. Amanan dulu doa jo usaha. Bahasa doa dan usaha. Doa dulu bisa jadi usaha dulu. Ketika kita lahir, kita dibacakan doa oleh orang tua. Ya Ustaz Asrial ya. Tapi sebelum inyo berbuat, nyo berdoa lo. Jadi doa ko mungkin lebih dahulu, tapi setidaknya selang-seling.
Kalau kita pai karajo, baraja, kasawah, macam-macam, jangan lupa membaca bismillah. Berarti kita berdoa. Di dalam kita berbuat itu, basawah tentu kita bakarajo. Supaya karajo ko berhasil, kita harus bersungguh-sungguh. Yo bersungguh-sungguh. Jangan habis saja padi dek manci. Manci banyak si kosan. Manci yo banyak alunado, kita lain manci mungkin lalai ya Pak ya. Minimal datuk manci. Tapi kita wajib untuk mengusir hama. Jadi tidak boleh saja patah semangat. Kalau ada kita punya sawah itu wajib kita tanam, jangan dibiarkan. Supaya apa? Supaya berpenghasilan. Apa yang dinilai oleh Allah? Pertama niat, yang kedua upaya kita, yang ketiga doa kita. Berhasil tidak berhasil, kalau kita sudah mulai bekerja, walaupun habis padi dek manci, insya Allah mendapat pahala. Maka kata Ibnu Mas'ud, malah kata Rasulullah Jos Ado, andai kata kamu bertanam, kemudian dimakan oleh ulat dan burung-burung, kamu sudah mendapat pahala. Jadi abih bana padi dek manci, awak jangan berang, karena sesungguhnya awaklah mendapat pahala. Kok tiba orang maliang Bapak Fauril? Dirundo orang maliang tiyo, tapi orang maliang itu kan baladiang. Nah bapak-bapak dan ibu yang kalau ada orang maliang dapat musibah kawa, memang kita wajib berusaha, tapi kita tetap sabar. Akan diganti oleh Allah. Suatu kali nanya orang maliang ke rumah hamba, Bu. Kalau lah panjang nanti tolong batu saja di belakang, enggak 3 kali kita tutup lagi. Naik orang maling ke rumah. Ambo lalo pintu ndak bakunci dah. Indak pula baju dah. Kain sarung saja. Rupanya tiba orang maling Ustaz. Ndak tahu ada sampai nyopai, indak juga tahu dah. Onda di rumah ambo 3. Inyo hilangan 2. Sebab kunci onda tu lah nyo preso-preso nampak dinyo. Kuncinya nyo bawa nyo maliang onda. Barulah tajago orang rumah sebelum subuh. Menanginya Bu. Sekali itu ambo mencari orang rumah ambo nama menangi pakai suara baru. Bala ni menangi tajago mo kan? Pak dia menangi kau je. Astagfirullahaladzim. Ondawa lah dicilok durang. 2 diciloknya lah kosong di rumah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ambo ndak do menangi dah. Sudah tu lapai ke Masaji, sudah tu ada undangan ke Tasikmalaya, pai rape. Ndak ambo lupakan saja onda hilang deh. Sebab kalau awak bersabar Allah mengganti. Pulang ambo 2 hari sudah itu tiba ke rumah. Ambil lah toko di Ustaz. Bara apanya ndak usah diganti Ustaz. Kreditnya saya Ustaz bayarnya.
kreditnya masih tinggal sekian bulan lagi Ustaz saya gantian. Alhamdulillah.